أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Al-Yasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya surat Al-An'am, dari ayat 85 sampai ayat 88. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir bersama Bapak dan Ibu dari Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya
menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa senantiasa beristiqomah untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihati. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dilihat nanti di surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayat 69 sampai ayat 70. Mereka adalah golongan para nabi dan rasul, para habaib, para kiai, para ustadz, ustadzah, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena senantiasa berada di jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan kaum muslimin, kaum muslimat diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikutinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayatnya 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bermacam-macam nikmat yang telah diberikan kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang solih, yang berjuang membela tauhid dan menghancurkan kemusyrikan. Mereka itu ialah Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Ilyas alaihissalam yang lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, sehingga mereka mempunyai keistimewaan sebagai hamba-hambanya yang soleh. Mereka memang selayaknya diberi sebutan demikian, meskipun nabi-nabi yang lain diberi pula gelar soleh dan terkenal kebaikannya. Jadi gelar soleh dan solihah ini adalah gelar yang tinggi untuk para nabi dan rasul, para nabi dan istri nabi, dan juga keluarga besar nabi dan pengikutnya hingga di akhir zaman nanti. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin, surat 37 ayat 100. Dan juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Ayat 86, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kembali keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberi hidayah dan kenabian, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Lut alaihissalam. Mereka bukan hanya terkenal karena kekuasaannya ataupun karena kezuhudannya, tetapi mereka ini mempunyai kelebihan daripada kaumnya lantaran karunia
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti panjenengan lihat di surat Al-Baqarah ayat 269, namanya ilmu hikmah. Apabila Allah memberikan ilmu hikmah, maka kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mereka membela tauhid dan memberantas kemusyrikan serta berakhlak mulia sehingga patut dicontoh oleh manusia. Lihat di surat 33, namanya surat Al-Ahzab ayat 21 sampai ayat 56, dan juga di surat 60 ayatnya ayat 4 dan ayat 6. Di antara mereka ada yang diutus dalam satu masa seperti Nabi Lut alaihi salam, semasa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ismail alaihi salam semasa dengan Nabi Ishak alaihi salam. Mereka sama-sama memiliki keutamaan, meskipun pada hakikatnya keutamaan yang dimiliki masing-masing berbeda-beda. Jadi kalau itu sebuah keutamaan berbeda-beda tapi tetap indah, ya, tidak ada yang merasa tinggi dan tidak ada yang direndahkan. Jadi orang yang beriman itu luar biasa, baik dia menjadi apapun dia adalah orang-orang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat nanti di surah At-Taubah ayatnya 71 sampai 72. Dan hati-hati orang-orang yang menang palsu. Jadi kemenangan yang menipu. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Lihat di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Mereka berpura-pura baik tapi hakikatnya dia adalah orang yang buruk. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perilaku mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat 87, ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, baik dari garis keturunannya ke atas, ke bawah maupun ke samping, atau dari garis kerabatnya. Lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 129, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Ini adalah tunas muda yang luar biasa solehnya, baiknya. Mereka menjadi uswatun hasanah kita. Ayat ini merupakan penegasan dari ayat-ayat yang lalu, yaitu keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada pendahulu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan keturunannya, yaitu Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Harun alaihissalam. Di samping itu Allah menjelaskan pula bahwa dia memberikan keutamaan juga kepada keluarganya, ke samping yaitu anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam yang membantunya dalam memperjuangkan tauhid, yang ikut bersamanya hijrah ke negeri Sam, yaitu Nabi Lut alaihissalam, yang kemudian diutus ke negeri Sodom. Mereka diberi limpahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia hidayah sehingga dapat mencapai kemuliaan
yang tidak ternilai dan terpimpin ke jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihat nanti Pak, orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Surat ke-6 ayat 82 dan juga surat ke-6 ayatnya 160 sampai ayat 164. Kita lanjutkan ayat 88. Allah menegaskan bahwa petunjuk yang diterima oleh mereka itu ialah petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebagai taufik dari Allah yang menuntun mereka ke jalan yang benar dan yang diridhoinya. Hidayah yang demikian itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya menurut kehendaknya. Jadi lihat nanti di surat ketiga ayat 26, orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman dan takwa, maka dia akan menjadi orang-orang yang mulia nantinya. Namun orang-orang yang tidak punya iman dan takwa, kemudian dia berlaku curang, akhirnya dia menjadi seorang pemimpin yang dolim dan menyesatkan, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti lihat golongan iblis Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Ikuti golongan-golongan Allah, yaitu Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22. Dengan hidayah itulah mereka membela tauhid dan mengamalkan ajaran-ajarannya secara ikhlas serta memberantas penyembahan berhala-berhala dan pemujaan bintang-bintang. Hidayah yang diterima itu adalah hidayah yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Hidayah ini hanya dicapai oleh orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan lihat nanti di surat 28 ayat 56. Betapa mahalnya hidayah. Karena dengan hidayah itulah mereka akan menjadi orang-orang yang beriman takwa, yang akhirnya Allah berjanji akan menurunkan keberkahan itu datangnya dari langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan takwa. Akan tetapi apabila mereka tidak beriman takwa, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan di bumi ini akan dicabut dan dia akan mencintai kemungkaran dan dia akan mencintai yang namanya perbuatan keji dan mungkar, dan dia malah membenci kebenaran yang akhirnya akhir hidupnya yang dikhawatirkan adalah menjadi hamba-hamba yang dolim yang akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Pada akhir ayat ini Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman dan berjalan di bawah naungan hidayahnya, bahwa apabila mereka itu menyeleweng dari agama tauhid dan menyembah sembahan lain, niscaya Allah akan menghapuskan segala pahala dari amal perbuatan yang mereka lakukan. Jangan sampai kita ini berbuat beriman takwa kurang satu langkah kemudian nyegur ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya minta yang namanya istiqomah, ya, mudah-mudahan hidup istiqomah, nanti mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Meskipun tauhid itu mensucikan hati, namun apabila kesucian hati itu dinodai dengan syirik,
betapapun kecilnya, maka hilanglah kesucian hati itu dan lenyap pula lah hasil usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang rugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Lihat di surat ke-7 ayat 23, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa beristighfar, bertaubat dan bersolawat dan bertasbih, sehingga dosa-dosa kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, yang akhirnya kita akan kembali ke jalan yang benar, jalan yang fitri, jalan yang suci. Lihat surat 30 ayatnya 30 sampai 60. Surat 30 itu namanya surat Ar-Rum. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikan kami panjang umur, bil barokah, bil ta'ajilah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, seluruh guru-guru kami, dan seluruh para pendiri lembaga kursus Al-Quran di Islamic Center Surabaya, ustadz dan ustadzahnya, dan seluruh para santriwan santriwatinya, sahabat-sahabat kami di lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan seluruh bapak ibu wali murid semuanya yang sudah meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman, dan seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.